Gimana selama ini karantinanya di rumah? Betah nggak? Betah atau nggak betah, tetap aja nggak boleh keluar rumah ya. Berhubung banyak yang curhat tentang masalah yang dihadapin selama karantina, jadi di video kali ini aku mau ngadain karantina Q&A. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang bakal aku jawab. Tujuannya biar kalian semangat belajar sendiri di rumah, tahu cara produktif walaupun di rumah terus, selalu positive thinking, dan banyak lagi. Semua jawabanku di video ini tuh diambil dari buku Youth guys. Mumpung lagi di rumah aja, ayo manfaatin waktu semaksimal mungkin dengan cara baca buku ini. Karena buku ini tuh dijamin bakal merubah hidup kalian dan ngasih solusi untuk segala masalah remaja. Makanya, kuy pesen buku Youth secara online bisa lewat Gramedia Go, bisa lewat Lazada yang nama akunnya Gramedia, juga lewat Shopee yang nama akunnya lovablestore.id. Oh ya, sebelum kita mulai, subscribe dulu channel ini kalau kalian tertarik sama konten study tips, pengembangan diri, pokoknya hal-hal yang bermanfaat deh. And yeah guys, without further ado, let's get started! Kita bahas dulu tentang sumber dari motivasi yang kita bisa punya gitu. Motivasi itu kan ada dua sumber ya, ada yang intrinsik dari dalam diri kita sendiri sama ekstrinsik dari luar. Contohnya nih, kalau motivasi ekstrinsik itu dari nilai, misalnya kita pengen dapat nilai 100, terus kita pengen dapat sanjungan dari guru, atau enggak kita pengen dapat peringkat 1, pengen masuk kuliah mana. Nah itu menurut aku hal-hal kayak gitu kita perlu tulis, kita targetin, kita taruh di tempat yang kita selalu lihat, misalnya di HP atau enggak di ini tempat naruh buku, rak buku gitu. Okay. Terus ada juga motivasi yang dari dalam diri, contohnya itu aku misalnya suka bahasa Inggris. Nah jadi itu nggak perlu ada alasan aja, aku udah belajar sendiri karena ada dorongan, ada rasa suka gitu. Dan itu proses untuk menuju rasa suka itu beda-beda bagi setiap orang. Jadi kamu perlu cari tahu dulu nih apa aja pelajaran-pelajaran yang ternyata kamu benar-benar suka pelajarin. Nah dari situ ini aku bisa tekunin nih, nanti nilai aku bisa paling bagus di mata pelajaran itu gitu. Itu kalau intrinsik. Terus aku tulis juga apa dampak yang bakal terjadi kalau aku nggak belajar hari ini, ditulis gitu. Nanti aku bakal malu, orang tua aku bakal marah. Jadi itu ditempel di tempat kita belajar. Cara membagi waktu belajar dengan waktu bersantai. Please Kak, bikin aku lagi bingung soalnya. Oke, jadi kalau menurut aku cara ngebagi waktu itu ada 3 kunci yang paling penting, yaitu prinsip, prioritas, dan juga kebutuhan. Dan 3 hal ini tuh berbeda-beda bagi setiap orang guys. Pertama kan prinsip. Kalau aku sendiri, ini cuma contoh gitu ya. Prinsip aku tuh harus selesain semua prioritas dulu, baru bisa bersantai. Tapi belum tentu sama bagi kalian. Jadi makanya perlu disesuaikan sama kebutuhan diri masing-masing. Itu poin ketiga juga masuk ke situ. Terus poin yang kedua tadi kan prioritas. Jadi kita udah harus bisa, kalian juga bisa buat priority list. Jadi nomor 1 yang paling penting bagi kalian dan masa depan kalian itu apa, nomor 2-nya apa, nomor 3-nya apa. Jadi lakuin dulu 1, 2, 3, baru bersantai. Next, cara menghibur diri yang stres karena kebanyakan tugas. Mungkin kalau misalnya secara pribadi ya, kalau aku sendiri untuk menghibur diri itu aku udah harus terbiasa dengan apa yang aku lakuin. Jadi kalau ada waktu luang sekecil apapun aku pasti nulis, dan itu tuh aku bisa tahan kayak berjam-jam nulis gitu. Orang lain kan liatnya kayak, ih Olive kok tahan sih gitu. Cuman aku tuh ngejamnya kayak, ya karena aku emang suka gitu kan. Kayak inilah cara aku membahagiakan diri, karena inilah passion aku. Dan yang kedua, productive laziness. Jadi itu tuh sebenarnya kita lagi kayak males-malesan gitu, tapi produktif guys. Misalnya nih kita lagi istirahat gitu kan, lagi pengen nonton YouTube, tapi kita pengen tetap produktif. Caranya kita cari topik, kita tonton topik yang ada hubungannya sama hal-hal yang kita mau lakuin di hari itu. Misalnya di hari produktif itu aku pengen nulis buku kayak
kayak 3.000 kata dalam sehari. Nah, pas aku lagi istirahat, biar hari itu jadi produktif banget, aku tonton video-videonya itu yang kayak tips-tips untuk nulis lebih banyak, tips-tips untuk semangat nulis buku, dan lain-lain sebagainya. Dan itu mungkin berbeda-beda bagi setiap orang. Mungkin ada yang produktifnya itu ngeliatin tutorial-tutorial gambar, itu kan males-malesan, tapi ada fungsinya. Jadi the next time kalau kita perlu ngerjain tugas gambar gitu, kita udah dapet informasi dari sesi kemalas-malasan yang tadi. Kak, gimana sih Kak biar bisa lebih mood belajar? Kan saya kan tipe orang yang males baca gitu, jadi kayak kalau misal baca buku tuh kayak selalu males, kayak rasanya itu buku tuh susah buat bagi pahami gitu. Gimana ya Kak? Makasih Kak. Menurut aku sih ini lebih ke teknik belajar ya yang dipakai, karena emang cara belajar kita tuh nggak mesti dari buku doang, banyak banget kan. Kalau buku itu kan emang sih bagi nggak semua orang suka gitu kan. Cuma ada juga audio visual, misalnya lewat YouTube kita cari materinya apa yang mau dipelajarin kelas berapa, itu banyak gitu ya. Atau enggak lewat ini aplikasi belajar kayak Ruang Guru, Zenius, apalagi banyak banget tahu yang gratis-gratis juga ada. Zenius lagi gratis kalau nggak salah. Oke, mood belajarnya. Lebih ke preferensi kita. Kalau aku contohnya, aku kan suka banget dengerin musik jazz. Nah, jadi kalau misalnya aku mau mulai belajar, itu aku setel musik jazz. Nah, jadi by the way tips kalau kita mau belajar, jangan dengerin musik yang ada liriknya, karena itu bakal buat kita mikir dua arah gitu loh. Ada kata-kata dari sini, ada baca, ada bingung gitu. Susah ya. Nah, jadi dengarnya instrumental. Nah, dari situ mulailah moodnya datang. Terus juga lebih ke motivasi sih. Jadi kalau tips dari aku, buat mood board. Jadi kalau di kamar aku udah buat mood board. Jadi di situ tuh aku tempelin foto-foto quotes yang benar-benar memotivasi aku. Kalau aku lihat, ini langsung buat aku, ya harus belajar ini gitu, benar-benar mendorong. Atau enggak foto idola, foto impian. Misalnya kamu pengen masuk kuliah mana gitu. Nah, ditempel di situ. Jadi kalau belajar, biar kamu tuh ngeliat ke atas aja, wah enak, ada musik gitu loh. Iya, aku tahu di kamar dia itu banyak foto-foto EXO sebenarnya gitu ya, foto-foto bukan. Ada artis Korea, aku pikir. Jadi pertanyaan saya simpel doang sih. Pertanyaannya tuh penting karir masa depan dulu atau sekolah dulu? Kalau menurut aku paling penting itu tetap sekolah pendidikan, karena itu yang lagi kita jalani sekarang. Jangan sampai semua orang maju di pendidikannya, sedangkan kita malah tertinggal. Jadi pendidikan harus jalan, tapi tentang karir zaman kita itu kita rintis juga dari sekarang. Jadi kalau menurut aku, saran aku adalah kita belajar tentang manajemen waktu. Itu yang aku pelajari sejak aku kecil. Gimana caranya aku bisa belajar untuk keuangan sekaligus juga buat video, habis itu ikutan lomba sekolah. Pokoknya semua itu bisa dipelajari kalau kita niat. Itu bisa sih menurut aku. Pendidikan harus jadi nomor satu. Aku nggak perlu jelasin ya, kalian bisa baca nih reframing itu apa, misalnya kayak gimana contohnya. Nah, jadi yang pertama itu kan reframing ya. Jadi kalau misalnya kita bentar lagi bakal berhadapan dengan ujian atau tantangan gitu, kita harus bisa ngendaliin otak kita. Jangan sampai kita malah negative thinking, karena emang bener tahu apa yang kita pikirin itu kemungkinan bakal terjadi. Kalau kita pikir kita bakal gagal, kemungkinan untuk gagal itu bakal naik. Kalau kita percaya kita bakal sukses, ya kita bakal berusaha sebisa mungkin, karena kita udah percaya itulah yang bakal terjadi. Youth DNA, bangun jadi diri, kembangkan potensi. So
ya guys, sampai sini aja videonya. Kalau kalian belum baca buku Youth, you guys buruan pesen secara online, bisa lewat Gramedia Go, bisa lewat Lazada yang nama akunnya Gramedia, juga lewat Shopee yang nama akunnya lovablestore.id. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk di like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Caranya gampang banget, tinggal klik aja tombol subscribe-nya dan tombol bell-nya. And ya guys, see you next time. Jangan lupa untuk komen kalian mau aku untuk buat video apa lagi. And ya guys, keep learning and see you soon. Bye bye.